Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang piramid. Fir'aun itu bukan satu orang, tetapi Fir'aun itu generasi, berbagai generasi. Kalau kita mungkin ada di Jawa itu ada Hamengkubuwono ke-10, ada Hamengkubuwono yang ke-9, pasti ada Hamengkubuwono yang ke-1. Tapi zamannya zaman Irak. Ketika Nabi Ibrahim berangkat dari Irak melintasi Palestina, bertemu Siti Sarah. Siti Sarah diajaknya ke Mesir. Di Mesir pun bertemu Fir'aun. Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Musa yang keberapa itu sudah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di antara keturunan Nabi Ibrahim, kan kalau ke Jazirah Arab ada Nabi Ismail. Kalau di Palestina, kelahiran dari Siti Sarah itu namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya anak 12. Di antara 12 anak itu ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun bertemu dengan Fir'aun. Ya, jadi Nabi Ibrahim bertemu Fir'aun, Nabi Yusuf bertemu dengan Fir'aun. Nanti ujung-ujungnya ada Nabi Musa. Nabi Musa pun bertemu dengan Fir'aun. Nah, ini piramid dari semenjak kapan? Piramid itu adalah hasil ataupun teknologi yang hasil ataupun pemikiran orang-orang pada zaman itu adalah Fir'aun memiliki orang-orang yang hebat. Teknokrat di zaman Fir'aunnya Nabi Musa itu namanya Haman. Haman itu adalah teknokratnya, insinyurnya. Piramid-piramid yang dibuat itu sudah dari dulu-dulu. Dan Fir'aun juga yang bertemu dengan Nabi Musa pun termasuk yang membuat itu piramid. Sehingga piramid itu bukan jumlahnya satu. Ada piramid berjumlahnya banyak. Kalau kita ke Iskandaria, di situ ada lembah raja-raja. Di situ piramidnya banyak. Piramid yang terbesar itu adanya di Kairo. Kemungkinan besar itu piramid yang dibuat di zamannya Nabi Musa. Kemungkinan besar, tapi kita juga nggak tahu. Piramid yang terbesar itu adanya di Kairo. Kemudian ada Iskandar Zulkarnain. Kok patungnya tinggi banget itu Iskandar Zulkarnain? Kenapa patung Iskandar Zulkarnain begitu besar? Lebih besar daripada patungnya Fir'aun. Patung Fir'aun itu kecil, patung Iskandar Zulkarnain itu besar. Karena orang-orang membuat patung sesuai dengan wilayah kekuasaan. Kalau di Indonesia ada patung Presiden Soeharto, itu pasti akan lebih besar dibanding dengan patung Habibie. Akan lebih besar dibanding dengan Gus Dur yang cuma 1 tahun memimpin Indonesia. Dibanding dengan SBY 10 tahun, SBY akan lebih besar dibanding dengan Habibie. Tapi Soeharto pasti paling besar karena 32 tahun. Disesuaikan dengan wilayah kekuasaan dan lamanya memimpin. Iskandar Zulkarnain itu wilayahnya sampai ke daratan Mongol, Cina, kemudian ke Afrika sampai ke Uganda. Maka patungnya pun gak bisa dibikin berdiri. Posturnya berdiri tapi disimpannya tergeletak. Berbeda dengan patung Buddha yang ada di Lamongan, yang ada di Bangkok. Ketika saya datang ke Bangkok, memang patung Buddhanya patung yang sedang tidur. Kalau Iskandar Zulkarnain patung berdiri. Cuman ketika dibikin berdiri nggak ada yang bisa menopangnya karena saking gedenya. Akhirnya dibikin tertidur. Patung Fir'aunnya kecil. Apalagi ngelihat mayatnya. Kang Ramlan tingginya 176 lebih ya? Sekitar 176.
Di sini teteh ayah nu tingginya 152. Ada? Coba ngaduk 152. Atau siapa di sini beli istri mah isinya 152 siapa? 100 berapa? Tekan tos gitu 152. Sakieueun lah. Abdi 197. Kira-kira sekieu teh 10 cm. Jadi satak-tak abdi teh Firaun teh. Sameter setengah. Firaun teh ieu nu ngeuleuyet teh. Cuma sameter setengah. Firaun itu pendek dan kecil. Tapi pepeleuk biasanya gitu-gitu mau pendek leutik sok ada pepeleuknya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi Firaun itu postur tubuhnya pendek dan kecil karena saya melihat jenazahnya. Oh, geningan cuman di situ kan di kacanya itu ada tulisan Ramses II Firaun yang ketemu dengan Nabi Musa. Tinggi 152 sama orang Indonesia juga kayak itu pendek. 152 mah rata-rata orang Indonesia itu 60 dan 70, 160 dan 170 rata-rata orang Indonesia. Ya teh jadi gitu. Jadi apakah itu piramid bikinan Firaun? Betul, bikinan Firaun. Cuman bukan Firaun yang bikin, tapi pasukannya yang bikin. Pasukannya yang membuat itu Firaun. Kebanyakan yang membuat Firaun, membuat piramid itu adalah Bani Israel. Karena hamba sahaya di zaman Firaun itu adalah didatangkan dari Bani Israel. Sehingga oleh Nabi Musa, Bani Israel, daripada kamu di sini menjadi bangsa budak, ayo kita balik ke kampung halaman. Dibawalah ke Palestina oleh Nabi Musa melewati Laut Merah dengan pukulan tongkat itu. Nah, cerita Nabi Musa itu seperti itu. Apa hubungannya dengan Cleopatra? Cleopatra adalah salah satu ratu yang tercantik yang dimiliki oleh Firaun. Cuman saya nggak tahu Firaun yang mana. Yang kemudian Kaisar Romawi pun harus mengakui kehebatan cantiknya Cleopatra sampai Antonio itu harus rela memberikan daerah Mesir sebagai harta apa kalau melamar harta lamaran kepada Cleopatra. Aku berikan daerah Afrika untukmu. Karena tahu sehebat-hebatnya Antonio di depan Cleopatra tidak berdaya. Di kita juga gitu, banyak orang-orang yang perkasa, preman pensiun. Wah, siapa namanya? Omar kan. Begitu ketemu istrinya di kebugan kusapu lidi, kusapu nyereng gogoakan. Ya, seperti itu teh. Jadi hebat-hebatnya Kaisar Antonio bertemu dengan Cleopatra takluk. Bahkan ketika si Cleopatra meminta Mesir untuk merdeka, diberikan kemerdekaannya oleh Antonio. Silakan kamu miliki. Kemudian betul-betul lah Cleopatra ini menjadi raja, menjadi ratu kebanggaan Mesir karena terbebasnya Afrika itu hasil negosiasi. Aku dinikah oleh Romawi, tapi Afrika menjadi milik mereka. Itu saja ya.